hari Natal untuk kita semua. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kami ada hari Natal ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 26 Desember 2023. Kita akan sama-sama membaca yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 sampai dengan yang kelima dengan tema hidup sebagai anak-anak terang. Nah, izinkan saya membaca beberapa ayat yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saya akan kembali membaca beberapa ayat yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Beberapa ayat lagi akan saya bacakan bagi saudara yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kasih, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang dikasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini yang diambil dari bacaan tadi adalah penegasan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa apa yang dia dengar dari Tuhan tentang keberadaan Allah.
tidak ada seorang pun yang pernah memberitakan tentang Allah sebanyak yang diberitakan oleh Yohanes. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Yohanes memberitakan bahwa Allah adalah roh. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, dia berkata bahwa Allah adalah terang. Demikian juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, diberitakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan-pernyataan ini adalah berkenaan dengan keadaan Allah itu sendiri dan bukan dengan apa yang dilakukan olehnya, sehingga terang adalah kodrat Allah sendiri. Apakah semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus secara otomatis menjadi orang yang hidup dalam terang? Mari kita akan menguraikannya dalam perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, seorang yang hidup dalam terang terlihat dari bagaimana dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya sebatas pengakuannya. Banyak orang sudah rajin beribadah, rajin melayani pekerjaan Tuhan, rajin berdoa, namun dia belum tentu hidup dalam terang karena dia masih melakukannya sebagai kegiatan rutinitas semata. Seorang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan sudah pasti adalah seorang yang hidup dalam terang dan menjadi anak-anak terang. Nah, hal yang kedua, saudara, seorang yang hidup dalam terang menyadari bahwa hidupnya sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dia bersekutu dengan Tuhan karena menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah yang adalah terang. Sehingga dia tidak hidup dalam kegelapan tetapi dalam terang Kristus. Orang yang menyadari bahwa dia sudah hidup dalam terang tidak menganggap hidupnya itu karena melakukan kebaikan atau oleh karena kemampuan dirinya, tetapi karena menyadari bahwa hidupnya karena belas kasihan Allah yang telah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang sudah disucikan akan hidup dalam terang dan tidak mau berbuat dosa karena mengakui bahwa Yesus Kristus ada dalam hatinya dan berkuasa atas dirinya. Nah, ketiga, seorang yang hidup dalam terang akan menjauhi kejahatan dalam bentuk apapun dan tidak mau hidup dalam kegelapan dunia. Orang yang sudah hidup dalam terang akan mengakui bahwa apa yang dahulu disukai, yaitu kehidupan duniawi, sudah dilepaskan karena hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga senantiasa berjalan dalam terang Kristus. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, orang yang hidup dalam terang akan memancarkan terang ilahi dalam sikap dan perbuatannya, dan bukan sebatas ataupun sekedar percaya dan mengakui dengan perkataan saja. Tuhan menyediakan bagi kita sebagai orang percaya segala hal yang kita butuhkan agar dimampukan untuk tetap hidup dalam terangnya. Sudahkah kita menjadi orang yang hidup dalam terang Yesus Kristus? Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu dan renungan yang pada hari ini kami boleh baca dan mendengarnya, sehingga kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang Engkau, supaya dalam sikap dan perbuatan kami menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.